Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hadis iftirakul ummah. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya banyak ulama mengatakan usulul firaq, pokok-pokok dari firqah-firqah ada 4, yaitu Syiah, kemudian Al-Khawarij, kemudian Al-Qadariyah, kemudian Al-Murji'ah. Kemudian dari 4 firqah itu tercabang-cabang lagi menjadi firqah-firqah yang lainnya sebagaimana pendapat kebanyakan ulama. Sekarang pada kesempatan kali ini kita akan bahas contoh salah satu firqah, yaitu Syiah, ya. Apa saja akidah Syiah, ya. Sebelum kita membahas tentang Syiah, maka kita perlu mengetahui tentang imam-imamnya yang diyakini oleh para Syiah, yang diyakini imam mereka adalah maksum. Dimulai dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, Ali bin Abi Thalib, jalur anaknya dari 2, pertama Fatimah radhiyallahu taala anha, kemudian dari Al-Hanafiyah, yaitu seorang wanita dari Bani Hanifah, dari Fatimah bin Ali bin Abi Thalib memiliki beberapa anak, ya. Di antaranya yang pertama adalah Al-Hasan, kemudian Al-Husain, disebut ada yang namanya Al-Muhsin, kemudian meninggal masih kecil. Kemudian antaranya adalah Ummu Kulsum. Ummu Kulsum menikah dengan Umar bin Khattab, punya anak namanya Zaid bin Umar. Muhsin meninggal tatkala masih kecil. Kemudian dari Al-Hanafiyah maka muncul seorang anak namanya Muhammad ibnul Hanafiyah. Dinisbahkan kepada ibunya untuk membedakan antara dia dengan putra-putri dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, Al-Hasan meninggal, ya, diracun, ya. Meninggal diracun, ya. Kemudian beliau membeli adik namanya Al-Husain. Al-Husain kemudian memiliki anak namanya Ali ibnul Husain, atau disebut dengan Zainal Abidin. Hasan juga punya anak, tapi kita bicara tentang imamnya Syiah, semuanya dari jalur Al-Husain. Ali bin Husain kemudian menikah dengan Fatimah bintul Hasan. Kemudian dia juga memiliki anak dari Ummu Walad, dari budaknya, dari Fatimah bintul Hasan. Kemudian lahirlah di antaranya anak-anak satu, yaitu Muhammad Al-Baqir. Dari Muhammad Al-Baqir yang namanya Ja'far As-Sadiq. Dari Ja'far As-Sadiq kemudian punya anak namanya Musa Al-Kazim. Ini imam-imam Syiah, ya. Mereka semua di atas manhaj Ahlussunnah, cuma diyakini oleh orang-orang Syiah bahwasanya mereka ini adalah maksum, 12 imam. Kemudian Musa Al-Kazim katanya Ismail.
Dari sini anaknya namanya Zaid. Dari Musa Al-Kadzim kemudian punya anak namanya Ali Ridha. Jadi Ali Ridha anaknya namanya Muhammad Al-Jawad. Dari Muhammad Al-Jawad anaknya lagi Ali Al-Hadi. Dari Ali Al-Hadi anaknya lagi namanya Al-Hasan Al-Askar. Taib, saya kasih nomor imam-imam mereka. Nomor 1 ini yang mereka yakini sebagai imam pertama. Yang kedua Hasan, yang ketiga Al-Husain, yang keempat Ali bin Husain, yang kelima Muhammad Al-Baqir, yang keenam Ja'far As-Shadiq, yang ketujuh Musa Al-Kadzim, 8, 9, 10 Ali Ridha, 11 Hasan Al-Askar. Nah, mereka meyakini bahwa imam mereka ada 12. Bahkan di antara rukun iman harus beriman dengan imam 12 ini. Kalau tidak beriman dengan imam 12 ini berarti Anda bukan orang muslim. Makanya Anda harus hafal ini 12 ya. Kalau Anda enggak hafal bermasalah iman Anda ya. Nah, Hasan Al-Askar ini ada dalam sejarah disebut dia tidak punya anak. Laisa lahu aqib, dia tidak punya anak. Tapi orang-orang Syiah bikin khurafat. Mereka bilang dia punya anak namanya Muhammad Ibn Al-Hasan. Muhammad Ibn Al-Hasan yang lahir pada tahun 255, kemudian ini lahir lahir 255 Hijriah, menghilang 260 Hijriah. Nanti akan saya jelaskan sekarang. Taib. Sederhana. Inilah imam ke-12 orang-orang Syiah dan inilah imam mahdinya orang Syiah. Sudah hafal belum? Saya dihafal ya, ulangi. Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, Al-Husain, Ali bin Husain Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, Musa Al-Kadzim, Ali Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askar, Muhammad bin Hasan Al-Askar, ya. Baru iman Anda diakui oleh orang-orang Syiah. Nah, Muhammad Al-Hafiyah, dari Muhammad Al-Hafiyah ada firqah, munculnya firqah Al-Kaisaniyah. Firqah Al-Kaisaniyah. Namun, firqah Syiah yang paling besar cuma 3. Ini firqah Syiah yang paling besar, ada 3 firqah yang sampai sekarang masih ada maksudnya. Yaitu Imamiyah atau disebut dengan Itsna Asyariyah atau disebut dengan Ja'fariyah. Sama semua, ini adalah Syiah Imamiyah. Tentu ini juga ada berkelompok-kelompok, khilaf-khilaf juga. Kemudian yang kedua namanya Syiah Ismailiyah. Yang ketiga namanya Syiah Zaidiyah. Dan ini yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini firqah sudah mungkin enggak ada ya. Sekarang antum perhatikan Ali bin Hasan ya. Ali bin Husain punya anak Muhammad Al-Baqir. Dari Ummu Walad namanya apa? Zaid. Dari sinilah muncul firqah apa? Zaidiyah. Firqah Zaidiyah. Kemudian Ja'far As-Shadiq, imam ke-6 ya. Punya anak 2, Musa Al-Kadzim, Ismail. Tapi Ismail ini lebih tua. Ismail lebih tua daripada Musa Al-Kadzim. Namun dalam sejarah disebutkan Ismail meninggal sebelum Musa Al-Kadzim. Sementara orang Syiah meyakini bahwasanya keimamahan diteruskan kepada anak tertua. Maka seharusnya yang memegang keimamahan setelah Ja'far As-Shadiq adalah siapa? Ismail bin Ja'far As-Shadiq. Tetapi dia meninggal di zaman bapaknya dan yang tersisa tinggal adiknya Musa Al-Kadzim. Sehingga kepemimpinan keimamahan pindah kepada Musa Al-Kadzim. Namun sebagian pengikut Ismailiyah tidak terima. Kata mereka Ismail tidak meninggal. Adapun bapaknya waktu menyolati dia salat jenazah itu hanya sekedar taqiyah agar dia tidak dimusuhi oleh dinasti Abbasiyah yang hidup di zaman tersebut yang menzalimi Ahlul Bait. Sehingga Ismail ini masih hidup. Maka muncullah firqah apa? Ismailiyah.
sehingga anak-anak dari keturunannya. Nah, firqah Ismailiyyin juga sampai sekarang masih ada, masih banyak di beberapa negara, di antaranya di Saudi, di Najran. Ya, kalau mereka datang di Masjidil Haram kelihatan mereka biasa berpakai putih-putih ya. Mereka salat Ismailiyah. Cara pakai sorbannya juga beda ya. Jadi firqah Syiah yang masih ramai sampai sekarang ada 3. Ya Imamiyah, ya 1, yang kedua Ismailiyah, yang ketiga apa? Zaidiyah. Itu adalah Zaidiyah. Nah, kita akan bahas tentang akidah Syiah. Akidah Syiah Imamiyah. Nanti apa bedanya dengan Ismailiyah belakangan? Apa bedanya dengan Zaidiyah belakangan ya? Apa judulnya? Akidah Syiah Imamiyah. Ini paham enggak ini? Paham ya? Sudah hafal? Baik. Akidah Syiah Imamiyah banyak ya. Cuma kita akan menyampaikan yang penting-pentingnya saja. Di antara akidah Syiah Imamiyah adalah adanya imam 12. Atau 12 imam. Adanya 12 imam yang maksum. Kemudian yang kedua adanya akidah Ar-Raja'ah. Ar-Raja'ah itu kebangkitan para imam sebelum hari kiamat. Mereka juga punya akidah Al-Mahdi, Imam Mahdi, yaitu keluarnya Imam Mahdi, yaitu imam ke-12. Siapa imam ke-12? Siapa? Muhammad bin Al-Hasan Al-Askar. Al-Askar. Baik. Kemudian yang keempat ada akidah mereka namanya Al-Ghaibah. Menghilang. Al-Ghaibah terbagi menjadi 2. Al-Ghaibah Al-Kubra, Al-Ghaibah Al-Sughra, sama Al-Ghaibah Al-Kubra. Ini menghilang sebentar. Ini menghilang hingga sekarang. Nanti apa akan saya jelaskan. Menghilang hingga ada akidah mereka juga yang namanya Al-Bada' atau Al-Bada'ah. Al-Bada' ada akidah mereka yang namanya Al-Bada'. Ada juga akidah mereka namanya Al-Mut'ah. Ada akidah mereka juga tentang Al-Quran ya. Ya. Nanti mungkin akan muncul belakangan ya. Ini sekedar saya akan sampaikan beberapa akidah mereka. Yang paling penting adalah sebelumnya adalah al-wasiyah. Ini poin penting saya lupa adalah al-wasiyah. Wasiat. Ini awal dari segala kerusakan. Taib. Jadi nomornya diganti ya. Mohon maaf. Karena wasiat yang paling pertama, yang paling penting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Syiah muncul dari siapa? Sejarahnya para ulama menyebutkan Syiah muncul dari seorang yang bernama Ibnu Saba. Ibnu Saba adalah seorang Yahudi dari Sana'a, dari Yaman. Dia masuk Islam. Kemudian dia masuk Islam dengan kemunafikan dan ingin merusak Islam dari dalam. Maka dia yang meletakkan batu pertama tentang Syiah ya. Dan syakhsiyahnya tokoh ini memang jadi tokoh yang kontroversial. Menurut Ahlus Sunnah ada tokoh ini. Namanya Ibnu Saba. Menurut Syiah ada 2 kelompok.
Sebagian ulama Syiah mengatakan ini hanya syakhsiyah wahmiyah, hanya tokoh fiktif yang tidak ada. Namun sebagian literatur Syiah menyebutkan Ibnu Saba itu ada, ya. Ibnu Saba itu ada. Yang kita yakini Ahlus Sunnah bahwasanya Ibnu Saba itu pernah ada, dan dia yang meletakkan pondasi-pondasi pemahaman Syiah, ya. Taib. Ini adalah akidah-akidah utama mereka, nanti bercabang-cabang dari akidah tersebut akan jelas setelah ini. Sekarang kita bahas pertama tentang wasiat. Jadi Ibnu Saba dia menyebarkan syubhat, ya. Jadi dia muncul di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dia menyebarkan syubhat tatkala Ali bin Abi Thalib, ya, mau meninggal, atau tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mau meninggal dunia, maka Nabi telah mewasiatkan yang jadi pemimpin adalah Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam yang diyakini oleh orang-orang Yahudi tatkala akan meninggal mewasiatkan kepada Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Sehingga nanti kalau Nabi Musa meninggal yang jadi penggantinya siapa? Yusha bin Nun. Maka demikian pula kata Ibnu Saba bahwasanya Rasulullah SAW akan meninggal, dia mewasiatkan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan mereka kemudian membuat cerita-cerita khurafat tentang wasiat ini. Di antara saya baca riwayat-riwayat yang mereka miliki, tatkala Nabi hendak meninggal dunia, maka Allah memerintahkan melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW agar beliau berhaji dan berwasiat, ya, tentang khilafah. Di antara wasiat beliau, wasiat perintah yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi agar Nabi berhaji dan beri wasiat. Maka Nabi SAW berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi beliau tidak berwasiat untuk menyampaikan bahwasanya yang menggantikan saya adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi berhaji. Jibril tanya lagi, "Kenapa, sudahkah engkau memberi wasiat?" Ternyata belum. Ya. Kemudian Nabi pulang dari haji, belum juga. Kenapa? Ternyata Nabi khawatir orang-orang akan memberi kemudaratan kepada dia. Dia ingin ada jaminan penjagaan. Maka akhirnya tatkala Nabi sampai di Ghadir Khum, ya, yaitu semacam mata air namanya Al-Ghadir, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabi, balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas." Wahai Nabi, ya, sampaikanlah apa yang diwahyukan Allah kepadamu, yaitu tentang wasiat. Kalau kau tidak sampaikan, sampai Allah tegur keras. Kalau kau tidak sampaikan, berarti kau tidak menyampaikan risalah Allah. Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu. Jaminan sudah turun. Setelah jaminan turun, Nabi akan terjaga, baru Nabi sampaikan bahwasanya yang akan menjadi pengganti saya adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu disampaikan di mana? Disampaikan di Al-Ghadir. Makanya orang-orang Syiah punya hari Id yang ketiga, Idul Fitri, Idul Adha sama Idul Ghadir. Kenapa? Karena disitulah Nabi memberikan wasiat di hadapan para sahabat bahwasanya yang akan menjadi penggantiku setelah aku meninggal dunia adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini khurafat mereka. Awal daripada khurafat mereka. Kemudian, ya, ternyata waktu Nabi SAW meninggal dunia, siapa yang diangkat menjadi khalifah? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ini musibah bagi Syiah, ya. Menurut Syiah yang harusnya jadi pemimpin adalah Ali bin Abi Thalib. Berarti Abu Bakar telah merebut, ya, telah kufur kepada wasiat Nabi SAW. Nabi suruh dan Abu Bakar dan para sahabat hadir di Al-Ghadir bahwa saya yang menjadi penggantiku adalah Ali. Ternyata Abu Bakar kufur. Setelah Abu Bakar kufur, Umar kemudian mengambil kepemimpinan, kufur juga kepada Ali. Kemudian Umar kufur, Utsman juga ngambil kepemimpinan dari siapa? Merampas kepemimpinan daripada Ali. Sehingga tiga ini kafir. Dan seluruh sahabat tatkala mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin, maka mereka semua murtad tatkala itu. Apa dalilnya? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Tidaklah Muhammad kecuali hanyalah seorang rasul, telah berlalu rasul-rasul sebelumnya yang mereka juga meninggal dunia. Apakah jika Nabi Muhammad meninggal dunia atau terbunuh, kalian akan murtad? Ya, kata mereka ini ayat menunjukkan sahabat murtad semua tatkala itu. Tatkala Nabi apa? Dan ayat tadi juga enggak ada hubungannya dengan masalah wasiat, tapi mereka gatok-gatokkan sebagaimana kalau kita bilang tafsir gatok, ya. Jadi dari sini mereka mengkafirkan para sahabat. Dan seluruh sahabat yang membenarkan Abu Bakar, maka mereka juga kafir. Dan semua yang mengimani Abu Bakar adalah khalifah yang pertama semuanya kafir. Kenapa? Karena berarti akidah mereka tentang Imam 12 hancur.
Karena imam pertama harusnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka sebelum Ali bin Abi Thalib tidak ada yang boleh sah. Yang sah cuma 12 imam. Paham? Paham tidak? Maka dari sini antum tahu bahwasanya Ahlus Sunnah atau Muslim Islam dan Syiah tidak mungkin bersatu. Kenapa saya katakan? Islam dibangun di atas meyakini sahabat adalah orang-orang yang udul, yang adil. Orang-orang yang terpercaya. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah sampai kepada kita melalui siapa? Para sahabat. Sementara agamanya Syiah tidak mungkin berdiri kecuali para sahabat kafir. Saya ulangi. Agama Syiah tidak mungkin berdiri kecuali para sahabat apa? Kafir. Kalau para sahabat tidak kafir berarti Abu Bakar sah. Kalau Abu Bakar sah berarti agama Syiah buyar. Paham? Saya ulangi lagi. Kita Islam tidak bisa berdiri kecuali para sahabat apa? Jujur dan terpercaya. Karena yang membawakan Al-Quran dan Sunnah kepada kita siapa? Para sahabat. Kalau para sahabat ternyata munafik, tidak benar, berarti Al-Quran ini enggak beres. Karena yang menyampaikan kepada kita orang-orang tidak beres. Maka kita harus yakin para sahabat itu terpercaya karena mereka lah yang menukil Al-Quran dan Sunnah kepada kita. Agar agama kita bisa terpercaya. Syiah sebaliknya. Kalau anda mengatakan para sahabat tidak kafir, berarti agama Syiah rusak. Kenapa? Kalau para sahabat tidak kafir berarti Abu Bakar sah. Kalau Abu Bakar sah berarti rusak agama Syiah. Paham sampai sini? Maka agama mereka sehari-hari adalah mengkafirkan para sahabat. Untuk mengkokohkan agama mereka harus ada pengkafiran terhadap para sahabat. Sehingga mereka punya istilah tidak ada wala kecuali barok. Mereka tes orang. Ente wala enggak kepada Ali? Ya wala. Syarat untuk berwala loyal kepada Ali harus berbarok kepada Abu Bakar dan Umar. Kalau enggak imannya tidak sah. Baik. Kemudian dari wasiat ini berkembang menjadi 12 imam. 12 imam ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, ya, menurut dalil mereka, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalul Islam, ya, saddan mani'an atau azizan mani'an, ya. Ya, ila 12 khalifah. Senantiasa Islam dalam kondisi kokoh sampai 12 khalifah. Kulluhum min Quraisy, dalam sebagian riwayat kulluhum min Quraisy, semuanya dari Quraisy. Dalam riwayat yang lain tajtami alaihimul ummah. Para umat sepakat untuk berada di bawah naungan 12 imam ini. Nah, 12 imam itu inilah imam-imam mereka yang tadi saya sebutkan, yang mereka yakini. Padahal kalau kita baca hadis tersebut, maksudnya bukan imam-imam ini, ya. Kenapa? Karena di zaman-zaman imam ini Islam tidak kuat, ya. Padahal kata Nabi, la yazal Islam mani'an, kuat tatkala itu, azizan, kuat. Sehingga pendapat Ibnu Hajar dan juga pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, maksudnya 12 imam tersebut adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Kemudian Muawiyah, karena Al Hasan tidak cuma 6 bulan kemudian dia meninggalkan apa? Khilafah kepada siapa? Muawiyah. Kemudian Yazid bin Muawiyah. Yang keenam, kemudian setelah Yazid bin Muawiyah terjadi gejolak sehingga terbunuh Abdullah bin Zubair. Kemudian Abdul Malik bin Marwan. Kemudian anak-anaknya yang 4, Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian Yazid bin Abdul Malik. Kemudian yang terakhir Hisham bin Abdul Malik. 11. Di antara anak-anak antara Sulaiman dan Yazid ada Umar bin Abdul Aziz. Itu 12 imam dari Quraisy yang di zaman mereka Islam kuat dan umat semua berada di bawah naungan mereka. Sepakat untuk membaiat mereka. Paham? Namun Syiah menafsirkan hadis tersebut yang dimaksud dengan 12 imam adalah imam kami ini. Ya. Sehingga muncullah akidah mereka namanya akidah 12 imam yang maksum. Nah, mereka mengatakan imam-imam ini harus maksum. Tidak boleh salah. Tidak tahu dalilnya apa, tentu mereka punya dalil, ya. Dalil dari buku-buku Syiah, ya. Bukan cuma Nabi yang maksum, 12 imam ini juga maksum dan ini akibatnya parah. Karena kalau 12 imam itu maksum, melazimkan kedudukan mereka sama dengan Nabi, ya. Jadi kalau maksum, ya, Nabi sama dengan imam. Yaitu sama-sama apa? Maksum. Cuma namanya imam. Namanya imam, kedudukannya seperti apa? Nabi. Nah, kalau ini maksum, kalau imam juga maksum, berarti seluruh perkataan dan perbuatan imam juga dalil. Kenapa kita bilang perkataan perbuatan Nabi adalah dalil, hadis adalah dalil? Karena Nabi maksum. Maka semua perkataannya, semua perbuatannya dalil bagi kita. Tatkala Anda mengatakan imam juga maksum, berarti semua perkataannya, perbuatan juga apa? Dalil. Makanya kalau antum buka literatur Syiah, ada Al-Quran, ada hadis Nabi, ada hadis imam. Ada hadis apa? Hadis imam. Dari situ juga kita tahu bahwasanya Islam tidak mungkin bersatu dengan Syiah. Kenapa? Literaturnya pasti berbeda. Sumber hukumnya apa? Berbeda. Kalau kita cuma 2, Al-Quran dan apa? Sunnah. Semua selain Nabi, kullun yu'khadhu min qawli wa yurad.
Semua selain Nabi boleh diambil perkataannya, boleh dibantah, termasuk sahabat semuanya. Kecuali Nabi yang maksum. Mereka tidak. Kita punya imam 12 yang semuanya apa? Maksum. Nah, kalau begitu ada sumber hukum dan mereka praktekan. Makanya kalau antum buka buku-buku mereka seperti Al-Kafilul Kulaini, antum buka Bihrul Anwar lil Majlisi yang 100 jilid, ente buka berkata imam ini, berkata imam. Jadi hadis. Jadi sumber dalil bagi mereka. Makanya saya pernah dialog sama seorang Syiah. Saya bilang, ya akhi, tidak mungkin kita bisa gabung karena sumber kita berbeda. Dia bilang khilaf kita kecil. Enggak kecil, saya bilang. Gimana mau kecil? Ente punya sumber hukum yang lain yang ketiga namanya hadis imam. Dia enggak bisa jawab. Dia enggak bisa mengingkari. Karena imam-imam kalian maksum, maka ente punya sumber hadis hukum yang ketiga, yaitu apa? Hadis-hadis imam. Saya juga pernah berdialog dengan salah seorang Syiah di Saudi. Saya ketemu, ya akhi, ente Syiah. Ya kita semua bersaudara, kata dia. Ente jangan takiyah, ente aslinya itu Syiah. Iya Syiah terus. Ya, akhirnya dia ngaku. Saya bilang, maaf ya akhi, ane bilang orang Saudi, Syiah. Ane bilang, bukankah waktu Nabi SAW meninggal sakit yang jadi imam Abu Bakar? Kata dia, itu kan hadismu, hadis kita tidak. Hadis kita Ali yang jadi imam. Wah, repot, kata saya. Udah enggak bisa ya. Jadi ini juga dalil bahwasanya sunnah dan Syiah tidak mungkin apa? Bersatu. Karena Syiah punya sumber hukum yang ketiga, itu apa? Hadis imam. Paham? Baik. Kita loncat kepada hadis Mahdi. Tentang Mahdi ya. Mahdi ya, kalau versi Ahlu Sunnah namanya Muhammad ibn Abdullah. Kata Nabi SAW akan muncul Mahdi di akhir zaman. Kata Nabi, yuwatiu ismuhu ismi, namanya sama dengan namaku, wasmu abihi isma abi, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku, namanya Muhammad bin Abdullah. Ya. Adapun orang Syiah, ya, mereka mengatakan Mahdi itu adalah yang terakhir ini, Muhammad bin Hasan al-Askar. Jadi mereka mengatakan bahwasanya dunia ini tidak boleh kosong dari imam. Kalau dunia kosong dari imam, rusak dunia ini. Maka imam harus terus ada dan harus berlanjut. Makanya mereka Ali bin Abi Thalib begitu meninggal langsung siapa? Hasan. Hasan meninggal langsung siapa? Husain. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai mereka bingung tatkala dia yang ke-11. Ternyata 11 enggak punya anak. Kalau imam cuma 11, hancur agama mereka. Agama mereka harus berapa? 12. Dia tidak punya anak, terus gimana? Akhirnya mereka buat khurafat, ada anaknya, namanya Muhammad bin Hasan, namanya Muhammad. Dan dia lahir pada tahun 255 Hijriah. Kemudian pada umur 5 tahun dia masuk ke Sirdab. Sirdab kemudian dia menghilang. Paham? Selama dia menghilang, pertama dia menghilang dalam namanya Ghaibatul Sughra. Menghilang ini artinya apa? Menghilang. Penghilangan pertama dia menghilang sebentar. Sampai pada tahun 329 Hijriah. Dia 260 sampai 329. Kenapa tatkala itu dia punya 4 perwakilan, 4 orang ini namanya Sufara. Safir-safir ini yang selalu kontak sama dia. Kontak ketemu dia terus nyampaikan kepada umat. Kontak ketemu dia disampaikan kepada umat. Namanya Sufara. Sufara safir yang keempat meninggal pada tahun 329 Hijriah. Sejak wakil yang keempat itu meninggal, maka dia pun hilang, namanya Al-Ghaibatul Kubra. Hilang sampai sekarang. Paham? Ini keyakinan mereka ya. Nah, dia hilang sampai sekarang ya. Kan repot, imam hilang ngapain? Terus siapa yang ngurus umat? Maka mereka punya akidah mereka buat baru, dibuat oleh Khomeini, namanya Wilayatul Faqih. Wilayatul Faqih adalah para faqih yang mengatur urusan umat sebelum imam muncul. Ya, karena imam harus ada. Imam tatkala enggak ada, harus ada penggantinya. Penggantinya namanya Al-Faqih. Di antara faqih yang menguasai satu dunia, yang mengurusi urusan umat sedunia, yang pertama adalah Khomeini. Sebelumnya sudah ada Al-Faqih, tetapi masing-masing punya wilayah tersendiri-sendiri. Yang pertama kali menyatakan saya memiliki wilayah sak dunia, siapa? Al-Khomeini. Tatkala dia menang dalam Saurah, tatkala pergolakan di Iran. Maka dia mengatakan saya wakil imam. Saya wakil imam. Tapi dia enggak mengatakan saya ketemu imam, tidak ya. Cuma dia bilang saya wakil imam ya. Inilah Muhammad bin Hasan. Itulah namanya Al-Ghaibatul Kubra. Nah, Imam Mahdi nanti muncul di akhir zaman menjelang hari kiamat. Kapan tatkala Muhammad bin Hasan nanti keluar ya. Yang jelas dia tidak ada ya. Coba sekarang dia menghilang, dia lahir tahun 255. Sekarang 1441. Berapa umurnya sekarang? Coba hitung.
Coba hitung. 1000 lebih. 1200-an ya kan? 1255, sekarang 1441. 1200-an umurnya. Dan dia sudah sembunyi 1100-an tahun. Sebenarnya mungkin umurnya lebih panjang daripada Nabi Nuh alaihissalam. Sembunyi di dalam. Mereka bilang dia tidak sembunyi, cuma tidak kelihatan. Ya. Makanya dia hajian tiap tahun. Kata mereka gitu, dia hajian tiap tahun, cuma tidak kelihatan. Terus apa fungsinya dia sembunyi kalau selama ini tidak bermanfaat? Apa fungsinya? Hajian ikut haji, nanti umrah ikut umrah, tapi nggak ada yang tahu dia, nggak ada yang kenal dia. Ya, itulah Muhammad bin Hasan, tapi umurnya sudah sangat panjang dan mereka berharap dia akan muncul. Nah, kalau dia muncul dia ngapain? Kalau dia muncul, maka itu akidah disebut ar-raja'ah. Dia akan sebelum dia muncul, waktu dia muncul maka bangkitlah, dia masih hidup, dia tidak mati. Maka bangkitlah imam-imam yang lain, di antaranya Ali bin Abi Thalib akan bangkit. Di antaranya imam-imam yang lain juga akan bangkit, disebut dengan ar-raja'ah, kebangkitan sebelum hari kiamat. Apa tugas? Kenapa mereka harus bangkit sebelum itu? Untuk membalas dendam. Jadi yang dilakukan Mahdi begitu dia muncul, dia keluar dari persembunyiannya, maka dia pergi ke kota Madinah. Dia katakan, mana kota kakekku? Mana kuburan kakekku? Ini siapa di sampingnya kuburan siapa? Abu Bakar dan Umar dikeluarkan oleh Al-Mahdi. Dan Abu Bakar dan Umar masih dalam kondisi segar badannya, kemudian disalib oleh siapa? Al-Mahdi. Jadi dia jengkel ya. Orang Syiah jengkel, dia enggak bisa balas dendam, akhirnya dia bikin akidah seperti ini. Suatu saat Abu Bakar dan Umar akan mampus tatkala Mahdi keluar. Jadi Mahdi ini keluar, Mahdi yang kejam. Mahdi untuk al-intiqam, untuk membalas dendam. Bahkan dia membunuh orang-orang Arab. Dia cari orang Quraisy satu persatu dia bunuh. Ya, dia tidak tahu ternyata di Saudi sekarang banyak Bangladesh ya. Quraisy satu-satu dibunuh sama dia. Karena kata Quraisy semua kurang ajar ya. Karena telah berkhianat, berbaiat kepada Abu Bakar dan Umar dan Utsman, meninggalkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga di antara keyakinan mereka, maka Aisyah akan dibangkitkan. Aisyah dibangkitkan, kemudian ditegakkan hukum had karena telah berzina di zaman waktu dia masih hidup. Bayangkan, saking jengkelnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Itu disebut dengan akidah ar-raja'ah, ya. Taib. Nah, kemudian Syiah juga punya akidah namanya, saya lupa, yang penting juga ya. Namanya at-taqiyah. Namanya apa? Ngapusi kalau bahasa kita. Bohong. Bohong untuk maslahat. Bohong untuk maslahat. Nah, Syiah ya, mereka sering hidup menurut mereka dalam kondisi diintimidasi oleh Bani Abbasiyah. Sehingga mereka untuk menyelamatkan diri mereka melakukan apa? Taqiyah. Boleh berbohong. Kata mereka Nabi juga pernah berbohong. Kapan Nabi berbohong? Kata mereka waktu Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong orang-orang munafik, meninggal dunia, maka Nabi SAW datang untuk menyolatkan mayat Abdullah bin Ubay bin Salul, dan itu ada dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Ya, waktu Nabi salat, kemudian Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Nabi berisihat dan Nabi salah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, Nabi waktu salat, Nabi salat tapi Nabi dalam doanya, ya Allah, laknat si dia ini, laknatlah si dia. Jadi Nabi seakan-akan salat padahal dia melaknat siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Nabi bertaqiyah. Para sahabat tidak tahu ternyata Nabi maki-maki siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Nabi pernah bertaqiyah. Bantahannya mudah, ngapain Nabi bertaqiyah? Wong Nabi dalam kondisi tidak ada yang Nabi takuti tatkala itu. Bukankah kalian mengatakan taqiyah dilakukan kalau perlu ada keperluan? Nabi ngapain taqiyah? Kalau Nabi maki-maki dia langsung maki-maki saja. Nabi takut sama siapa? Ya, justru dia Abdullah bin Ubay bin Salul jadi munafik karena takut sama kaum muslimin. Makanya dia jadi apa? Munafik. Terus kata mereka juga dalilnya Ali bin Abi Thalib pernah bertaqiyah. Ada orang munafik meninggal, Ali bin Abi Thalib kemudian mau salatin. Maka ditegur oleh pengikutnya, "Kenapa engkau menyolati dia?" Tunggu. Dengar, ikut saja. Pas sampai dengar nanti saya baca apa? Allahu Akbar, Allah laknat dia. Jadi Ali bin Abi Thalib juga maki-maki orang ini, membohongi orang lain. Jadi kata mereka taqiyah ini penting, ini akidah. Barang siapa bertaqiyah maka pahalanya sekian. Bayangkan. Sejak kapan bohong jadi apa? Berpahala. Akhirnya kita katakan ya, kalau ternyata mereka bertaqiyah, bagaimana mereka bisa membenarkan riwayat-riwayat mereka? Sekarang
orang-orang Syiah punya buku-buku hadis. Punya riwayat-riwayat hadis. Bukankah hadis itu isinya adalah para perawi? Hadis isinya para perawi. Nah, kalau para perawi ini ternyata orang-orang Syiah, bagaimana membedakan dia sedang jujur atau sedang bertakiyah tatkala meriwayatkan hadis? Paham? Apa standar untuk mengetahui sang perawi sedang jujur atau sedang beribadah taqiyah? Sedang beribadah taqiyah. Ngapusi. Berarti kita tidak akan pernah bisa menilai hadisnya orang Syiah sahih. Karena bisa jadi dia sedang berdusta tatkala itu. Sedangkan kalau ahlu sunnah, ketat, ada orang sekali dusta saja, bukan dalam masalah hadis, dalam masalah lain, matruk ditinggalkan. Ya, matruk ditinggalkan. Ini tidak, meskipun dia berdusta bukan dalam masalah hadis. Apalagi dia berdusta dalam masalah hadis. Ya, sekarang orang Syiah gimana kita menilai? Ente perawinya Syiah ini lagi takiyah enggak? Oh enggak, dari mana ente tahu enggak? Siapa tahu lagi bertakiyah. Ini sekarang perawinya 10. Apakah semuanya sedang bertakiyah atau cuma 5 yang bertakiyah atau cuma 1 yang bertakiyah? Jangan-jangan yang benar kebalikan hadis ini karena dia sedang bertakiyah. Repot. Agama mereka dibangun di atas kedustaan. Baik. Kemudian mereka punya akidah al-bada. Apa akidah al-bada? Al-bada itu nampak bagi Allah untuk merubah keputusan. Kenapa mereka harus kembali kepada akidah al-bada? Ini akidah yang paling penting dalam kitab Al-Kafi Al-Kulaini disebutkan akidah ini. Akidah ini begini. Jadi Allah memutuskan misalnya dalam satu perkara, Allah mengatakan akan terjadi demikian. Ternyata tidak terjadi. Oh, ya Allah bohong berarti. Enggak, Allah enggak bohong. Allah berubah pikiran. Nampak bagi Allah ada sesuatu yang lain yang kalian tidak tahu, maka Allah berubah apa? Pikiran. Ini kenapa mereka perlu akidah ini? Karena ternyata ulama-ulama mereka terkadang menyampaikan sesuatu ternyata lain, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, akan muncul Imam Mahdi tahun sekian, ternyata enggak muncul. Kenapa enggak muncul? Allah bada lillah, menurut Allah harus diganti, jangan muncul sekarang, kurang maslahat. Nanti muncul belakangan. Repot. Bahkan mereka berdalil dengan firman Allah, "Ghulibatir Rum." Ya. Kemudian fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayughlabun fi bid'i sinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Romawi terkalahkan. Kemudian nanti setelah beberapa tahun Romawi akan mengalahkan Persia. Jadi pertama Romawi dikalahkan apa? Persia. Kata Allah dalam beberapa tahun kemudian Romawi balik mengalahkan apa? Persia. Ini menurut tafsir orang Islam. Orang Syiah enggak, tafsirannya begini kata mereka. Ghulibatir Rum, Romawi terkalahkan. Dikalahkan oleh siapa? Persia. Kemudian wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Sementara orang-orang Persia setelah mereka mengalahkan Romawi, Persia akan dikalahkan oleh kaum muslimin fi bid'i sinin dalam beberapa tahun. Jadi Allah kabarkan dalam beberapa tahun, kurang dari 10 tahun, orang-orang Islam akan mengalahkan Persia. Ternyata sampai 10 tahun lewat Persia enggak kalah. Persia baru kalah di zaman Umar belasan tahun setelahnya. Berarti Allah salah dong dalam ayat ini. Kata mereka, nampak bagi Allah untuk merubah. Ya, jadi intinya Allah ngapusi sebenarnya. Ya kan Allah bilang dalam kurang 10 tahun kita akan mengalahkan, kaum muslimin akan mengalahkan Persia. Ternyata enggak benar. Berarti Allah ngapusi dong. Allah enggak ngapusi. Nampak bagi Allah untuk merubah takdirnya, paham? Merubah keputusannya. Dan ini akidah yang sangat berbahaya ya. Dan yang benar bukan begitu tafsir ayat ya. Dan benar maksudnya setelah beberapa tahun Romawi akan kembali mengalahkan Persia dan itu terjadi. Ya, dan itu terjadi. Jadi kenapa mereka perlu dengan akidah ini? Untuk menutupi kesalahan mereka tatkala mereka mengatakan akan terjadi demikian, ternyata tidak terjadi. Maka mereka harus tutup dengan namanya akidah al-bada. Orang Syiah mengingkari hal ini. Kata mereka, maksud kami al-bada bukan begini. Maksud kami al-bada itu
Allah menampakkan kepada makhluknya yang sebelumnya mereka tidak tahu hikmahnya. Ya, kalau begitu ngapain Allah menyatakan akan terjadi begini terus dirubah? Ya, mereka berusaha karena mereka tahu ini sangat tercela, karena ini melazimkan Allah tidak tahu tentang apa yang terjadi di kemudian hari, sehingga akhirnya Allah merubah keputusannya, Allah merubah takdirnya, dan ini akhirnya mereka mengatakan maksudnya bukan begitu. Maksudnya Allah menampakkan sesuatu yang tidak nampak bagi manusia. Kita bilang kalau maksudnya demikian, ngapain Allah bohong? Bilang menang ternyata tidak jadi apa? Menang. Enggak perlu caranya begitu. Baik. Kemudian akidah mereka tentang Al-Quran. Atau mut'ah dulu deh. Mut'ah, ini akidah, sebenarnya bukan akidah, dia adalah maksiat ya. Tetapi maksiat tersebut berpahala masalahnya. Barang siapa yang mut'ah sekali, kedudukannya seperti ini. Barang siapa mut'ah 2 kali, kedudukannya seperti ini. Barang siapa 4 kali, seperti Al-Hasan Al-Husain atau seperti Ali bin Abi Thalib. Ya, Masya Allah, sudah mut'ah enak, surganya tinggi. Makanya dimasukkan dalam apa? Akidah. Ya. Nah, mereka meyakini mut'ah adalah pernikahan tanpa wali, tanpa saksi, dan boleh sekali jima, dan boleh beberapa hari, boleh beberapa jam, terserah. Paling minimal sekali berhubungan. Ya, cocok bayar, sekali berhubungan, begitu selesai harus tutup panang, tidak boleh lihat dia lagi karena bukan mahram lagi. Karena sudah haram. Baru aja namanya mut'ah kata mereka. Dan ini sangat berbahaya dan ini merusak. Inilah cara orang-orang Yahudi merusak kaum muslimin. Ya, orang-orang Yahudi merusak kaum muslimin dengan 2 cara. Pertama dengan menyebarkan kemaksiatan sehingga orang berzina sana sini, syahwat dibuat bergelora, bergejolak, sehingga tatkala terjadi perzinahan anak-anak tidak ada yang ngurus, entah bapaknya siapa, sehingga tidak ada kemajuan bagi masyarakat, rusak semuanya, tidak ada didikan anak dan ibunya. Di antaranya selain dengan berzina, dengan mut'ah. Dengan mut'ah maka seorang bisa melakukan dengan siapa saja yang dia lakukan. Dan dia boleh mut'ah lebih dari, kalau nikah 4, kalau mut'ah boleh 1000, enggak ada masalah. Ya, langsung bayar 1000 orang wanita terserah ya. Dia boleh mut'ah dengan siapapun. Bahkan dalam sebagian riwayat boleh bermut'ah dengan istri orang selama dia tidak ngaku istrinya orang. Disebut dalam riwayat tatkala ada seorang bertanya kepada imam mereka, "Ya imam, saya ketemu di jalan ada seorang cantik. Mau saya mut'ahi, tapi saya khawatir dia punya suami." Kata imamnya, "Kenapa kau tanya-tanya? Sudah, lakukan aja." Selama dia tidak ngaku dia adalah pezina atau istri orang, lakukan saja ya. Oleh karena pernah kejadian besar, ada seorang ustadz mereka ya di Irak atau di mana, dia kejatuhan HP-nya hilang. Didapati oleh salah seorang muridnya, dibuka ternyata isinya ada video dia sedang bermut'ah dengan istri temannya. Jadi dengan istri muridnya. Jadi heboh tatkala itu. Ya, karena mereka meyakini boleh ya. Dan mut'ah ini ya hakikatnya adalah apa? Zina. Adapun tentang Al-Qur'an, maka orang-orang Syiah meyakini Al-Qur'an ya. Al-Qur'an apa? Kurang. Tidak lengkap. Terjadi banyak penyimpangan, ya, perubahan. Kalaupun lengkap, maka ada tafsir batinnya. Batin yang tidak sesuai dengan tafsir ahlu sunnah. Ya. Maka repot kita mau gabung sama orang Syiah, Al-Qur'annya saja apa? Beda. Menurut mereka Al-Qur'an kita ini kurang. Kalaupun dianggap sama, tafsirnya juga apa? Berbeda. Contoh seperti mereka menafsirkan wa dharaballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata fir'aun. Dan Allah beri perumpamaan kepada orang-orang kafir tentang istrinya Fir'aun. Siapa istrinya Fir'aun? Ini maksudnya adalah Ruqayyah. Fir'aunnya adalah Utsman bin Affan. Dalam buku tafsir mereka. Jadi kata mereka istri Fir'aun yang minta dimasukkan surga itu maksudnya siapa? Ruqayyah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Fir'aun maksudnya siapa? Utsman bin Affan. Repot kita mau tafsirkan seperti itu ya. Taib, inilah kira-kira ya akidah Syiah Imamiyah yang sekarang tersebar di alam umat Islam. Ya, paling banyak di Iran dan juga di Irak, dan yang sampai ke Indonesia adalah akidah apa? Syiah Imamiyah. Adapun Ismailiyah, mereka tidak membatasi imam cuma 12, tapi mereka sama, mereka meyakini harus ada imam. Bedanya dengan Imamiyah. Kemudian mereka juga selain tidak membatasi 12 imam, mereka juga terkenal dengan tafsir kebatinan. Dengan tafsir bahwasanya Al-Qur'an itu ada tafsir zahir, ada tafsir batin. Intinya juga sesat sama saja.
Kemudian ada pun firqah Zaidiyah. Firqah Zaidiyah mereka lebih cenderung dekat kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya mereka menghormati Abu Bakar dan Umar. Mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Dan mereka meyakini bahwasanya khilafah bukan dengan warisan. Khilafah bukan dengan apa? Warisan, tetapi dengan kesepakatan alul hil wal aqd. Harus ada ulama yang sepakat menunjuk dia menjadi pemimpin, ya, atau bukan. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya firqah Zaidiyah lebih condong kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Keberadaan firqah Zaidiyah kebanyakan di Yaman. Saya pernah ketemu dengan sebagian mereka. Mereka mengatakan Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar radhiyallahu anhu. Kalau Muawiyah tunggu dulu katanya. Tapi sahabat-sahabat yang secara umum mereka mengatakan radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridhai para sahabat. Sehingga khilaf, ya, hanya sekedar masalah fikih, mereka lebih condong kepada fikih mazhab Hanafi, ya. Adapun secara akidah masih jauh lebih baik daripada Imamiyah dan apa? Ismailiyah, ya. Tetapi sekarang keberadaan mereka, wallahu alam bisawab. Yang terjadi di Yaman sekarang banyak Zaidiyah berubah menjadi apa? Imamiyah. Karena yang menolong mereka adalah orang-orang apa? Iran. Sehingga akidah mereka wallahu alam sekarang masih bertahan atau tidak. Dan saya katakan kebanyakan Syiah di alam semesta ini kebanyakannya Syiah siapa? Imamiyah, ya. Taib, inilah kira-kira tentang firqah Syiah. Jangan lupa hafal Imam 12 sehingga antum dianggap beriman oleh orang Syiah, ya. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab setelah azan, ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi tahu bahwasanya mahdinya orang-orang Syiah yaitu Muhammad Hasan Al-Askar, mahdi yang kejam, ya. Yang akan melakukan perbuatan onar, ya, sebelum hari kiamat. Namun masalahnya namanya Muhammad bin Hasan, ya. Sementara dalam hadis-hadis namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi mereka bingung gimana cara mengkompromikan Muhammad bin Hasan. Kebetulan imam yang ke-11 namanya Hasan, anaknya sudah pas namanya Muhammad. Padahal anaknya pun tidak ada, ya. Sehingga akhirnya mereka berusaha mentakwil, ya. Kata mereka Muhammad bin Hasan maksudnya Muhammad bin Hasan sama dengan Muhammad bin Abi Abdullah sama dengan Muhammad bin Abdullah. Ini cara takwilnya orang Syiah, ya. Jadi kata mereka Muhammad bin Hasan ini boleh kita nisbahkan kepada bapaknya atau kita bisa nisbahkan kepada kakeknya yang belakangan. Ja'far As-Shadiq ini kunyahnya adalah Abu Abdullah. Paham? Kunyahnya siapa? Abu Abdullah. Berarti Muhammad bin Hasan sama Muhammad bin Abi Abdullah. Cuma Nabi bilang Abdullah. Ini hermeneutika. Paham? Ya mereka bingung mau gatok-gatok kayak gimana caranya, ya. Susah, ya. Sementara jelas kata Nabi, namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku. Kalau nanti ada Mahdi namanya Paijo, jangan percaya. Namanya harus Muhammad bin Abdullah. Namanya harus Muhammad bin Abdullah. Kemudian ada yang bertanya tadi, pertanyaan tersebut, apakah Zaidiyah termasuk Ahlus Sunnah? Jawabannya tidak. Ya, dia dekat dengan Ahlus Sunnah kita katakan. Dan dia punya penyimpangan di antaranya Zaidiyah. Ingat, ya, imam-imam ini bukan, kita tidak berbicara tentang imam-imam tersebut. Orang-orang berdusta atas nama mereka. Kita tidak sedang mencela Husain dan Hasan karena mereka tidak berkeyakinan seperti ini. Kita tidak sedang mencela Ali bin Husain. Mereka orang-orang saleh. Kita tidak mencela Zaid bin Ali bin Husain, tidak. Tapi pengikut-pengikutnya yang membuat kedustaan tentang mereka. Di antara keyakinan Zaidiyah, wajib memberontak terhadap imam yang zalim. Sama seperti akidahnya Mu'tazilah dan akidahnya Khawarij. Dan itu penyimpangan, bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi mereka yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ditinjau dari akidah, ditinjau dari fikih juga lebih dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mahdinya Ahlus Sunnah, maka akan datang dengan bawa rahmat. Akan ada keadilan, kejayaan, rahmat, kekayaan banyak, ya. Beda dengan mahdinya orang Syiah, datangnya kerjanya membunuh sana sini, ya.
Apakah Syiah termasuk dalam 72 firqah sesat? Kalau Syiah yang gulu, yang berlebih-lebihan, ya, yang mengatakan bahwasanya Quran kurang, ya, mengatakan Abu Bakar Umar kafir, ya, mereka bukan termasuk 72, ya. Ya, mereka golongan kufar kalau Syiah sampai seperti itu, ya. Ya. Tapi kalau orang-orang awam yang tidak ngerti, wallahu alam bisawab, ya, asalnya mereka intisab kepada Islam dan asalnya mereka harus diiqamatil hujjah dan yang lainnya. Tapi saya katakan pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka, maka mereka bukan orang Islam. Bagaimana orang Islam meyakini Al-Quran itu kurang? Bagaimana orang Islam mengatakan Abu Bakar dan Umar apa? Kafir. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran kurang? Karena mereka bingung. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran memuji sahabat. Bingung mereka. Mereka bantah dua. Kata mereka, ini ditahrif oleh sahabat. Ayat-ayat pujian sahabat itu enggak ada. Atau kata mereka yang kedua, badalillah. Ternyata kemudian hari Allah merubah pikiran. Ternyata sahabat kafir. Waktu lagi muji sahabat, waktu itu Allah tidak duga ternyata mereka kafir di kemudian hari. Bagaimana tentang kondisi ahlu sunnah sekarang, terkhusus di Indonesia yang sekarang berpecah belah gara-gara masalah foto dan video? Ini ahlu sunnah. Seperti apa yang ribut gara-gara foto dan apa? Video, ya. Foto dan video, kalau intinya kalau untuk maksiat jadi maksiat, kalau bukan untuk maksiat bukan apa? Maksiat. Kalau ada yang mengharamkan secara mutlak ya biasa. Itu bukan masalah akidah, ya akhi. Bukan masalah akidah. Ente boleh bantah, ente menurut saya foto itu haram. Ya, video haram, ya terserah ente. Kalau gitu jangan nonton TV, jangan nonton itu semua video, ya. Ente jangan ikut-ikut meramaikan apa kemaksiatan, konsekuensinya ada. Kalau ente bilang itu apa? Haram, ya. Yang mengatakan halal ada juga ulamanya, ya. Karena ini kembali kepada hukum gambar. Apakah gambar itu, ya, foto termasuk gambar? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, asyadun nasi adzaban yaumil qiyamah min asyadin nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Di antara orang yang paling keras azabnya di adab pada hari kiamat para musawwir, para penggambar. Sepakat ulama kalau orang yang membuat 3 dimensi patung makhluk bernyawa, maka itu termasuk dalam hadis ini. Demikian orang melukis, ya. Melukis juga, ya, maka itu melukis makhluk, dia niru-niru ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, makanya dalam hadis, ya, di antara sebab illah kenapa menggambar itu dilarang karena ada mudhahat, yaitu menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam foto tidak ada hal tersebut, tidak ada mudhahat. Sama seperti orang berdiri di atas cermin, nampak wajahnya, tinggal diabadikan. Tidak ada yang mengatakan ini lukisanmu, tidak ada. Semua mengatakan ini benar-benar ciptaan Allah, cuma kamu abadikan dalam sebuah apa? Foto, ya. Paham? Jadi yang benar, wallahu alam bisawab, ini pendapat Syekh Utsaimin dan pendapat ulama yang lainnya bahwasanya seperti Al-Khathlan, ya, ulama kibar ulama sekarang, bahwasanya foto tidak mengambil hukum gambar. Tergantung, kalau dia digunakan untuk kebaikan enggak ada masalah. Kalau dia digunakan untuk kemaksiatan maka hukumnya apa? Haram. Video pun demikian. Ya, tidaklah video kecuali kumpulan foto-foto, ya. Ya, kalau ternyata video tersebut digunakan untuk yang haram maka haram, kalau digunakan untuk yang baik maka yang baik. Di Saudi juga ada ulama yang berpendapat demikian. Ada yang mengatakan foto haram, ada yang mengatakan foto halal. Namun mereka tidak ribut. Yang ribut yang bahlul-bahlul di sini. Mereka tidak ribut, bantah selesai. Ya, kenapa harus ribut, ya? Ente ribut enggak keren sekali. Kalau keribut sama orang Syiah, oke lah keren, ya. Akidah Al-Quran kurang dan ya. Ente ribut masalah foto ngapain, ya? Tidak semua harus kita ributkan. Kalau setiap permasalahan kita ributkan banyak sekali. Ente makanya belajar, buka Bidayatul Mujtahid, buku fikih. Ente baru buka Thaharah, khilafnya ratusan. Ente baru buka salat, khilafnya mungkin berapa puluh, berapa khilaf, banyak sekali. Mau setiap khilaf mau ribut. Ini kan masalah penting, masalah bersuci. Ya, penting-penting, tapi ini masalah khilafiyah. Ngapain kita apa? Ada masalah yang kita harus tegas, masalah akidah. Makanya Ibnu Taimiyah waktu ditanya, kenapa Anda tidak menulis tentang akidah? Kata Ibnu Taimiyah, kalau masalah fikih, selama tidak menyelisih ijma' maka tidak boleh disesatkan. Selama tidak menyelisih apa? Ijma'. Tapi akidah kebanyakan orang menyelisih apa? Ijma'. Kemudian mengantarkan kepada kesesatan. Maka Ibnu Taimiyah buku-bukunya khusus fokus tentang akidah. Semua firqah di zamannya dia bantah semuanya. Mau Nasrani, mau Syiah, mau Mu'tazilah, mau Jahmiyah, mau Asy'ariyah, dia bantah seluruhnya. Karena itu masalah apa? Akidah. Ini kadang sebagian ikhwan kenceng tidak pada tempatnya. Waktunya harus kenceng, enggak kenceng. Kita jangan kenceng terus juga, jangan lembut terus. Ada saatnya kita kenceng, ada saatnya kita jangan kenceng. Kenceng di pada perkara yang tidak harus kenceng, kenceng yang tolol. Ya, jangan.
Contoh sederhana. Masalah kunut subuh. Baik, masalah kunut subuh. Kita bisa sampaikan kunut subuh hukumnya bid'ah menurut saya, dan ini pendapat mazhab Hanafiyah. Bisa kan dengan santai. Adapun mazhab Syafi'i sunnah, mazhab Maliki sunnah, mazhab Zahiri sunnah. Ibnul Qayyim mengatakan boleh sesekali. Az-Zahabi mengatakan boleh sesekali. At-Tabari mengatakan boleh sesekali. Ternyata jumhur ulama mengatakan sunnah. Abu Hanifah mengatakan apa? Bid'ah. Imam Ahmad mengatakan tidak disunahkan tapi tidak dibid'ahkan oleh Imam Ahmad. Saya pilih pendapat Abu Hanifah. Selesai kan? Tapi kalau ini bid'ah, merusak agama. Ente tahu enggak ini? Wah, ribut enggak orang? Ribut. Berarti Imam Syafi'i dulu merusak agama. Paham? Tergantung cara kita penyampaian. Kalau ente bilang ini bid'ah, ini masalah besar. Kenapa ente ini masalah salat? Hati-hati ente bikin bid'ah dalam salat. Jadi perkara besar. Tergantung ente mau besarkan masalah atau mengecilkan masalah, paham? Kalau ente sampaikan ini gini, pakai ini, ana bikin ini. Satu, Imam Syafi'i, Imam Malik. Ini sunnah. Ini tidak disunahkan, ini bid'ah. Ya sudah, ente kan tahu yang bilang bid'ah Abu Hanifah rahimahullahu taala. Apakah ente perlu kencang di tempat yang tidak perlu dikencengkan? Ya terserah ente. Ketahuan mana yang berilmu, mana yang bahlul, kelihatan. Oleh karena maksud saya, dalam banyak masalah kita jelaskan. Misalnya saya menjelaskan tentang masalah foto. Taruhlah saya berpendapat foto itu haram. Hak saya. Saya bilang foto ini haram, dalilnya begini-begini. Sudah, tanpa harus ribut dengan yang lain. Karena saya tahu dia tidak mengikuti hawa nafsu. Dia punya dalil. Jangan sampai kita menggambarkan setiap orang menyelisih kita pasti mengikuti hawa nafsu. Enggak boleh. Dia punya dalil, dia punya ulama, terus kita gambarkan seakan-akan dia mengikuti apa? Hawa nafsu, sehingga kita merendahkan dia, kita ajak murid-murid kita untuk menghina dia. Ini enggak benar seperti itu. Ini bukan cara ahlu sunnah. Ya. Oleh karenanya, kita harus belajar fikih khilaf itu ada. Apalagi kalau antum sudah belajar firaq. Ya. Saya belajar firaq di kuliah. Ya. Lihat, khilafnya besar-besar. Maka saya lihat khilaf kecil-kecil bagi saya itu ringan. Ya. Jangan kita yang kecil besar-besar kita enggak ngerti, yang kecil-kecil kita sibuk meributkan masalah itu. Ya, enggak benar. Khilaf tetap selalu ada. Pandangan selalu berbeda-beda. Kita mengajak semua orang ikut kita, belum tentu. Sekarang kita saja terkadang berpendapat begini, besok kita berubah. Ustadz kita terkadang begini, bisa jadi dia berubah di kemudian hari. Taib, demikian saja kajian kita. Ya. Semoga antum bisa menjadi orang-orang yang bijak, ya, kencang pada tempatnya, lembut pada tempatnya. Sekarang kita hidup di kondisi yang kaum muslimin butuh kelembutan. Sementara orang kafir ya, ingin merusak kaum muslimin. Ya, kalau tidak perlu kita kencang-kencang, ngapain kita kencang-kencang? Tugas kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang terlembut. Semoga saudara-saudara kita yang menyimpang dapat hidayah. Ya, itu tujuan kita. Bukan tujuan kita untuk menyesatkan mereka, mematikan mereka dalam kesyirikan, tidak. Ya. Tapi justru kita rindu agar mereka bisa mengenal indahnya sunnah yang sudah kita rasakan sekarang ini. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.